Halo teman-teman, perkenalkan saya penyandang disabilitas yang kebetulan suka berkendara motor. Setelah berjibaku dengan tanjakan dan turunan di jalanan hutan Kedung Jati, akhirnya tiba juga di kota Salatiga. Salatiga adalah salah satu kota atau tempat yang saya impikan untuk menetap atau menjalani rutinitas sehari-hari. Saat ini juga di daerah kota Salatiga, setelah tadi berjibaku dengan jalanan yang berlubang. Nah, udah sampai sini sih biasanya udah mulus jalannya. Dengan jarak yang lumayan dekat dengan kota-kota besar seperti Semarang, Solo, maupun Jogja, menjadikan kota Salatiga adalah kota impian buat sebagian orang, termasuk saya. Selain dekat dengan kota-kota yang saya sebutkan tadi, tempat ini juga berada di daerah cekungan Gunung Merbabu dan gunung-gunung kecil di antara lainnya seperti Gunung Gajah Mungkur, Gunung Telomoyo, dan Payung Rong. Untuk episode selanjutnya, saya akan pergi ke Gunung Telomoyo, menjadikan kota Salatiga mempunyai hawa yang lumayan adem. Harapan dari sesuatu yang tidak nyata menjadi kenyataan, itulah yang dinamakan impian. Bukan sekedar harapan atau angan-angan, semoga bisa menjadi kenyataan. Kalau kota atau daerah yang teman-teman impikan untuk menjalani hari, di mana nih? Sekitar 10 km dari kota Salatiga, terdapat sebuah candi yang ada di tengah pemukiman warga. Candi itu adalah Candi Klero. Kegiatan yang kita lakukan sekarang, sengaja atau tidak sengaja, dipengaruhi saat kita masih kecil dulu. Mengunjungi candi adalah salah satu rutinitas saya semasa liburan sekolah. Orang tua saya sering mengajak saya mengunjungi beberapa candi. Itulah yang menjadikan saya sampai saat ini sangat senang untuk berkunjung ke candi-candi seperti merecall ingatan beberapa tahun silam. Candi Klero adalah salah satu candi yang misterius keberadaannya karena baru ditemukan tahun 1995 dengan keadaan runtuh dan belum ditemukan catatan-catatan mengenai candi ini. Setelah direstorasi, situs Candi Klero atau juga bisa disebut Candi Tengaran oleh masyarakat karena merujuk dari tempat candi itu berada, yaitu di daerah Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Saat ini kondisi candi cukup utuh. Kaki candi cukup tinggi dan diberi tangga untuk menaikinya. Pada bagian pipi tangga tidak terdapat hiasan relief. Hanya ada hiasan makara pada kaki candi yang tampak belum selesai dipahat. Di atas kaki candi, pada bagian tengahnya, berdiri bagian kecil yang di dalamnya terdapat yoni dan di atasnya terdapat lingga. Lingga yoni merupakan aspek perwujudan Dewa Siwa, dewa tertinggi dalam agama Hindu. Bentuk bangunan candi persegi 4 dengan salah satu pintu masuk berbentuk lorong persegi panjang dan relung di setiap dindingnya. Bentuk atap candi bertingkat 3. Tingkat atap pertama berbentuk limasan. Sementara itu, atap kedua berbentuk persegi. Lebih kecil daripada atap tingkat pertama. Yang di sekelilingi tepi atapnya terdapat hiasan antefix. Pada atap tingkat ketiga atau bagian puncak candi terdapat bentuk ratna. Banyaknya candi di daerah Indonesia membuktikan bahwa tanah ini dulunya mempunyai peradaban yang sangat maju.
Kalau candi yang paling berkesan menurut teman-teman saat dikunjungi candi apa nih? Hanya gunung-gunungnya berkabut. Perubahan atau kejadian yang terjadi secara tiba-tiba atau tidak terduga tanpa ada perencanaan sebelumnya. Nah, hal itulah yang saya rasakan saat saya memodifikasi motor ini sampai bisa jalan ke dataran tinggi. Karena awalnya saya membangun motor ini hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi alamiah manusia dalam beradaptasi dengan keadaan membuat semua hal yang awalnya ragu akan perlahan memudar. Rencana yang tidak direncanakan memang selalu menyenangkan. Ketinggian di sini membuat hidung saya lumayan bikin meler. Sebagai warga Pantura dan pesisir yang saban hari dinaungi dengan cuaca panas, menjadikan tubuh ini kurang bersahabat saat berada di ketinggian. Untungnya saat melintasi ke Selo ini nggak bertemu dengan hujan ya. Nggak kebayang saat hujan tiba sedingin apa cuaca di sini. Suram sekali teman-teman. Sungguh mantap, dinginnya guys. Akhirnya bisa kesini sama Adria nih. Sempat ada rasa ragu saat melintasi jalanan Selo ini. Pasalnya, ini kali pertama saya dan Adria melintasi jalanan yang tinggi, landai, dan panjang. Naik level emang nih, tanjakan-tanjakan di Selo. Lumayan mengasah adrenalin dan skill mengemudi. Nih saksikan sendiri kan depan saya, Merapi, gagah sekali. Sayang aja nih ada banyak kabel. Naik turun dengan cuaca yang dingin menjadikan rasa lapar selalu bergejolak. Lalu mampirlah saya ke salah satu warung pinggir jalan sambil memandangi Merapi yang sedang berselimut kabut. Rasa khawatir perlahan pergi bersama aroma mie goreng yang ada di tangan. Selesai makan, saya lanjutkan perjalanan. Makin sore semakin berkabut. Sebenarnya ini adalah jalanan yang
saya cari selama ini. Untuk mengukur ketangkasan saya dalam berkendara, sekalian menguji beberapa kuat Adria dalam melaju di tanjakan-tanjakan yang lumayan landai. Wishlist saya untuk tanjakan selanjutnya adalah tanjakan Sikarim dan tanjakan menuju Candi Ceto. Semoga mental dan performa motor saya siap untuk menuju ke sana. Sungguh pengalaman yang sangat memorable nih. Cukup sekian episode kali ini. Dari Salatiga saya lanjut menengok Candi Klero sampai tiba di dataran tinggi Selo. Sungguh episode yang menyenangkan, bisa berkunjung ke bangunan bersejarah seperti Candi Klero, lalu dilanjutkan mengasah ketangkasan berkendara di dataran tinggi Selo. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung saya dengan follow atau subscribe akun media sosial saya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.